Ya, saudara, persoalan sampah masih menjadi salah satu masalah yang klasik hingga saat ini. Namun sejumlah daerah ini terus mengupayakan secara maksimal agar sampah tidak menjadi sebuah masalah, melainkan dapat menjadi salah satu faktor dalam proses kebangkitan perekonomian. Ya, dan untuk mengetahui informasi permasalahan serta pengolahan limbah sampah di beberapa daerah tadi dari Papua, dan saat ini kita akan menuju ke Nusa Tenggara Barat bersama dengan reporter TVRI Nilam. Nilam, bagaimana dengan pengolahan limbah? Ya, saudara, hari ini 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Peristiwa ini bermula di tanggal 21 Februari 2005, di mana saat itu hujan deras yang memicu gunungan sampah setinggi 60 meter ini di TPA Lewi Gajah longsor dan menyebabkan 157 warga tewas dan 2 kampung, yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok tertimbun longsor sampah. Ya, dan tahun ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengangkat tema sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Dan untuk membahas masalah ini kami akan berdialog bersama Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK. Selamat pagi Pak Nofrizal. Selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya. Ya. Pak Nofrizal, apa yang melatar belakangi tema HPSN sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi ini Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak. Pertama tentu hari ini tanggal 21 Februari tahun 2021 adalah kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. 16 tahun peristiwa yang lalu itu harus menjadi kontemplasi tentunya buat kita semua komponen bangsa, termasuk sebagai publik, masyarakat, karena bagaimanapun itu juga menyangkut kepada tanggung jawab kita sebagai setiap individu dalam terkait dengan pengolahan sampah ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada tahun 2021 ini, pertama kita ingin sampaikan bahwa memang kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian seperti kita ketahui di tahun 2020 kemarin, dari 17 sektor PDB itu salah satunya berkaitan dengan pengadaan air, pengolahan sampah, dan daur ulang itu masih tumbuh positif gitu loh ya. Sehingga memang ini memberikan spirit kepada kita, memberikan motivasi bahwa urusan persoalan sampah ini memang memiliki resilient yang sangat kuat, sehingga bisa memberikan kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi. Baik Pak Nofrizal, ini yang kedua adalah seperti kita ketahui bahwa seperti kita ketahui, salah satu konsep dalam penyelesaian persoalan sampah ini adalah kita mendorong pendekatan sirkular ekonomi. Bagaimana sampah itu kita maksimalkan konsep waste to resources itu, sampah bisa menjadi resources itu. Sehingga memang pada tahun 2021 ini sampah sebagai bahan baku ekonomi itu memang memiliki makna tersendiri. Dan kita berharap ini memberikan kepercayaan diri bagi kita sebagai bangsa untuk bisa tumbuh perekonomian kita baik dari sektor persampahan ini. Baik, kita harapkan memang tumbuh sektor ekonomi persampahan ini dan dapat membantu ekonomi di Indonesia, Pak. Lantas bagaimana sejauh ini potensi industri pengolahan sampah? Apakah pengolahan sampah di Indonesia sudah membaik sejak tragedi tahun 2005 lalu, Pak? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa sejak tahun 2005 sampai sekarang itu sudah lompatan pengolahan sampah kita sudah jauh lebih luar biasa ya. Pertama kita dengan adanya tahun case atau tragedi tahun 2005 itu akhirnya itu menjadi trigger kita memiliki undang-undang pengelolaan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa melihat saat ini bagaimana juga partisipasi publik yang sangat meningkat dengan baik begitu ya. Bisa kita lihat bagaimana perubahan perilaku masyarakat, gerakan-gerakan partisipasi publik, bank sampah, social entrepreneur dan sebagainya.
Di satu sisi juga bagaimana kapasitas pemerintah daerah dan pendekatan teknologi itu kita dorong meningkat dengan baik. Misalnya kita lihat sekarang, Kabupaten Cilacap itu sudah memiliki teknologi pengolahan sampah yang berbeda dengan teknologi-teknologi selama ini ada, landfill misalnya. Ya. Yaitu menjadikan sampah sebagai resources, yaitu sampahnya diubah jadi biomas, kemudian menjadi bahan bakar di kiln semen. Ya, baik, terkait potensi, saya ingin sampaikan pertama adalah dari sisi industri daur ulang. Kita industri daur ulang kertas, kita punya kebutuhan sampah kertas atau scrap kertas itu 7,2 juta ton setahun. Industri plastik kita itu produksinya kurang lebih 5,3 juta ton. Semua pasokan itu masih 50% baru berasal dari dalam negeri untuk kertas gitu ya. Untuk plastik juga begitu, masih sangat rendah. Sehingga memang kalau kita lihat ini nilai ekonominya cukup besar. Sehingga memang kita perlu tingkatkan kapasitas dari collecting systemnya. Inilah gerakan dengan masyarakat memilah sampah dengan menjadikan sebagai bahan baku ekonomi, ini punya potensi besar. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga, sampah-sampah residu kita itu punya potensi untuk kita jadikan biomas dan sebagai substitusi atau co-firing batubara di industri semen maupun di PLTU. Kita sudah punya 52 titik PLTU seluruh Indonesia dan 34 plant semen di Indonesia. Itu punya potensi kurang lebih 20.000 ton per hari kalau bisa kita maksimalkan. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga, kita dorong ini ke publik bahwa sampah organik kita itu komposisinya 60%. Sekarang kita sudah secara formal menyatakan mendorong pendekatan teknologi biokonversi BSF atau black soldier fly atau maggot istilah dalam kerennya dalam bahasa di publik ya. Di mana kita tahu bahwa dengan teknologi BSF itu sampah organik diolah nanti bisa menghasilkan produknya maggot itu sendiri, kemudian pupuk cair dan pupuk padat. Seperti kita ketahui sekarang industri pakan kita itu komponen terbesarnya adalah dari protein. 60% itu protein dan selama ini itu komponen itu diimpor karena berasal dari tepung ikan maupun dari bungkil kedelai. Ya, Pak Nofrizal. Kita mendorong maggot ini bisa menjadi protein dari pakan itu. Baik, Pak Nofrizal. Juga bisa meningkatkan produktivitas kita dari sisi pertanian, perikanan, dan peternakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Nofrizal telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi terkait dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Selamat pagi Pak Nofrizal. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Klik Indonesia Pagi hari ini. Saya Teguh Fajri. Dan juga saya Regina Valeria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.